Hari ini kita pengen nyobain sebuah smartphone dari brand yang mungkin sebelumnya gue dan Kartolo udah pernah coba, cuman belum pernah ditampilkan di channel K2 Gadgets aja. Apa itu? Nih, Meizu 18 Pro. Bertepatan dengan ulang tahun ke-18-nya Meizu. Kan emang dari kalian juga udah banyak tuh yang request di kolom komentar di YouTube, di Instagram, dan lain-lain. Ya udah, sekarang kita lihat aja barangnya kayak apa. Ini dia boxnya, unik ya, kayak buku nih sekilas kalau gue lihat. Nanti kita lihat dalamnya kayak apa. Depannya di sini tulisan 18 Pro, di sampingnya di sini ada branding Meizu. Terus kalau kita balik ke belakang, di situ ada beberapa jualan utamanya yang bisa kalian lihat. Wes, tuh kan, bener kan? Kayak buku kan? Bahkan ada halamannya, ini halaman 1. Halaman 1 tuh isinya mengenai displaynya. Terus halaman 2 kalau dilihat ada mengenai bodinya, halaman 3 mengenai kameranya. Terus halaman selanjutnya apa nih? Halaman 4 itu mengenai OS Flyme-nya, dan di halaman 5, emang nggak ada alamannya tulisannya sih, tapi ini halaman 5 hitungannya, ada handphonenya langsung. Di sini seperti yang kita bisa lihat, ada ulang tahun ke-18 dari Meizu. Tuh. Oke, setelah HP-nya ada apa ya? Nah, di last compartment ini ada plastik kabel USB-A to USB-C sama biasa SIM ejector dan juga booklet. Oh, ini ada ketinggalan. Ada stiker ulang tahun Meizu yang ke-18. Gila, gue baru tahu ternyata ini Meizu 18 Pro nggak ada charger dalam boxnya juga. Sayang banget ya, padahal handphone ini tuh mendukung pengecasan 40 watt, baik pakai kabel maupun wireless charging, dan bisa reverse wireless charging 10 watt. Wah, kesan pertama gue pas pertama kali ngangkat handphone ini handphonenya cukup tipis ya, 8,1 mm kalau by spec. Di tangan juga berasa cukup tipis. Demikian juga dengan beratnya, ini kalau gue timang-timang ini beratnya ringan, kurang lebih 189 gram. By the way, ini warna blue-nya itu gue suka, nggak gonjreng. Ini kelihatannya tuh elegan. Kalian lihat layout kameranya deh. Ngingetin gue sama Samsung S20 Ultra ya. Cuman emang kamera bumpnya itu nggak segede Samsung S20 Ultra. Tapi gayanya, layoutnya, dengan desain yang dibelah dua di situ, ada 2 kompartemen. Menurut gue ngingetin gue sama S20 Ultra. Ini kalau dilihat total kameranya itu ada 1, 2, 3, 4, dan ini ada flash sepertinya. Dan di sini tuh ada lambang Pro, menekankan bahwa ini adalah yang versi Pro, karena Meizu 18 itu ada yang versi standarnya tanpa embel-embel Pro. Di sini tuh ada tombol volume, habis itu ada power button, terus lanjut ke sebelah kiri. Sebelah kiri itu polosan, kosong, nggak ada apa-apa di sebelah kiri. Habis itu di bagian atas juga cuman ada garis-garis antena doang, sama ada ini mic harusnya. Terus di bagian paling bawah kalau kita perhatikan ada speaker, ada USB-C, dan juga ini buat kartu SIM. Ya artinya Meizu 18 Pro ini nggak punya headphone jack sama kayak mayoritas flagship di luaran sana. Balik ke slot SIM-nya sebentar, ini udah dual SIM, yang pastinya nggak mendukung SD card, tapi seperti biasa tentunya pasti untuk flagship modern semua udah mendukung 5G. Ya pada intinya sih ini handphone di tangan gue berasa premium dan mewah ya, terlepas dari beratnya yang tergolong ringan dan bodinya yang tipis. Gue suka. Sambil nungguin layarnya hidup, gue mau info kalau handphone ini kapasitas baterainya 4500 mAh, bisa ngisi baterainya itu dalam waktu 50 menit sampai dengan 100%. Flyme, ini adalah UI yang digunakan oleh Meizu di atas Android yang digunakan di handphone ini. Layar Meizu 18 Pro ini ukurannya 6,7 inci, pakai panel OLED. Menariknya panel OLED ini dia udah mendukung refresh rate 120 Hz dan juga resolusinya mencapai 2K. Yang perlu jadi catatan, kalau kita mau pakai
refresh rate 120Hz, resolusinya mentok di 1080p. Tapi kalau kita mau pakai resolusi yang 2K, itu refresh rate-nya mentok di 60Hz. Ini kayak handphone Samsung yang S20 Ultra ya, kita masih harus milih, nggak bisa dua-duanya maksimal. Untuk touch sampling rate-nya 240Hz. Udah tergolong tinggi lah ya untuk ukuran handphone flagship non-gaming. Kerapatan layarnya itu mencapai 526 ppi dan juga brightness-nya bisa mencapai 1300 nits. Terus juga udah mendukung HDR10+ dan juga DCI-P3. Dia ada hole punch-nya di tengah, di atas sana, dan juga layarnya curved ya, melengkung ke kiri dan juga ke kanan. Nggak sampai di situ, masih dari bagian depan, ini speaker yang di bawah, di bagian atas juga ada satu setup speaker lagi, jadi stereo speaker. Mau tahu suaranya kayak apa? Ayo kita coba play lagu. Lalu, Meizu 18 Pro ini adalah handphone yang udah menggunakan in-display fingerprint sensor, tapi teknologinya ini sama kayak handphone Samsung. Dan dari pengalaman gue, ini bener-bener cepat dan akurat banget. Di website ini sih gue sempat baca ya, handphone ini tuh mendukung teknologi pressure sensitif di displaynya, tapi itu dalam bahasa Cina. Sekilas gue baca, belum sempat gue dive in banget, cuman nanti mungkin di full reviewnya bakalan kita gali lebih jauh ya mengenai teknologi tersebut. Meizu 18 Pro prosesornya as expected pakai Snapdragon 888, terus yang versi kita ini adalah RAM 8GB, LPDDR5 dan juga storage 256GB UFS 3.1. Android-nya yang pasti Android 11 dengan security patch bulan Januari. Yang super menarik dari Flyme UI ini, kalau gue perhatikan, biasanya tuh kalau gue beli handphone dari Cina, bloatware-nya itu seabrek-abrek gila. Ini tadi pas gue hidupin, itu bener-bener cuman aplikasi dari bawaan Meizu-nya saja. Udah cuman yang page pertama ini dan page yang kedua ini. Nggak ada aplikasi-aplikasi third party yang nggak jelas. Kalau yang kayak multitouch, YouTube, dan di page ketiga ini adalah yang udah gue download dari Play Store setelah gue hidupin handphonenya. Ya mudah-mudahan ke depannya brand-brand lain juga meniru approach seperti ini ya, approach yang sangat positif yang dibawa oleh Meizu 18 Pro ini. Buat yang penasaran sama skor AnTuTu-nya, 676.714, emang bukan paling tinggi untuk Snapdragon 888 yang pernah kita coba. Lalu untuk tes performance-nya yang lebih jauh nanti mungkin di video selanjutnya akan kita coba. Terakhir yang belum kita bahas kan kameranya. Sensor utamanya menggunakan Samsung GN1 50 megapiksel dengan f1.9, udah dual pixel dan punya OIS. Terus untuk lensa ultra wide, dia menggunakan sensor 32 megapiksel buatan Sony IMX616 f2.2 dan FOV-nya itu luas banget, 130 derajat sekaligus berfungsi buat jepret foto makro dari jarak 2 cm. Terakhir, buat yang tele, ini kamera yang esensial ya. Buat yang tele, itu bisa menjepret foto 3 kali optical zoom, sampai dengan hybrid 5 kali zoom, maksimalnya mentok di 30 kali digital zoom. Terakhir, ada 3D TOF. Terus buat video, kalau kita lihat maksimalnya dia bisa di 4K 60 fps, nggak ada 8K-an ya kayak di handphone flagship lain. Terakhir, di depan kita dikasih kamera selfie 44 megapiksel, sensornya itu pakai Samsung GH1. Hai guys. Jadi kalau kita ngerekam pakai kamera depan, itu emang bisa 4K 60 fps, tapi ini gue lihat dibatasin cuma maksimal 1 menit doang. Ini kalau gue lihat dari viewfinder stabil sih ya. Oh iya, seperti biasa,
Meizu 18 Pro ini kami beli dari Apple Tree. Kalau kalian penasaran dan pengen icip-icip, boleh cek link yang ada di deskripsi. Pasti dari tadi matanya kesini juga kan. Ngomongin Red Magic, Kartolo itu lagi nyobain Red Magic 6 Pro. Kalau gue kebagian buat nyobain Red Magic Watch. Ulasannya nanti menyusul ya. Balik lagi ke Meizu 18 Pro. Menurut kami ini sebuah smartphone yang spesifikasinya menarik. Mungkin akan kami ulas lebih jauh. Oke? As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah, supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Meizu 18 Pro, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!